Mob sekarang semakin dewasa dan memahami perannya sebagai paranormal supernatural yang memiliki kekuatan untuk secara drastis mempengaruhi kehidupan orang lain. Dia dan Regen Arataka terus menangani permintaan supernatural dari klien, seperti mengusir roh jahat atau menangani legenda urban yang menghantui warga. Sementara alur kerjanya tetap sama, Mob tidak hanya mengikuti Regen secara membabi buta lagi. Dengan semua pengalamannya sebagai paranormal yang sangat kuat, petualangan supernatural Mob sekarang lebih berbobot. Segalanya menjadi serius dan lebih gelap karena bahaya yang dihadapi Mob dan Regen jauh lebih nyata dan meresahkan daripada sebelumnya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tapi entar dulu. Sebelum lanjut menonton, ada baiknya sobat memberi dukungan kepada channel ini dengan cara like, subscribe, dan share konten yang ada di channel ini agar channel ini semakin berkembang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Season kedua dimulai dengan sang pengusir hantu hebat kita Regen yang mendapat orderan pengusiran roh jahat pada ladang pertanian dengan bayaran 30% hasil panen, yang tentu saja penyelesaiannya dikerjakan oleh Mob dengan mudah. Kemudian, scene beralih ke sekelompok orang dari organisasi agama Psycho Helmet yang sedang melakukan rapat untuk mencari pimpinan mereka yang tidak tahu di mana. Mezato yang sebenarnya mengetahui tentang Mob masih memiliki rencana untuk mempersiapkan Mob agar bisa menjadi pemimpin mereka. Kembali ke sekolah, Shinji yang merupakan ketua OSIS mengundurkan diri karena merasa dirinya sudah menyebarkan rumor palsu selama ini. Mendengar hal itu, Mezato berencana untuk menjadikan Mob ketua OSIS dengan alasan agar mendapatkan cinta Tsubumi. 1 minggu kemudian, tibalah saat untuk calon ketua OSIS berpidato, dan ketika gilirannya tiba, Mob hanya diam sampai waktu habis. Namun tanpa diduga, Mob mendapatkan surat cinta dari seseorang bernama Emi yang jatuh cinta padanya saat berada di podium tadi. Mob dan Emi pun mulai berkencan dan pulang bareng setiap hari. Di sini, Mob tetap menyembunyikan dirinya dari Emi. Beberapa hari kemudian, Emi berterus terang kepada Mob dan meminta maaf, karena alasan dirinya menembak Mob adalah karena kalah Home Pimpa dan mendapat hukuman. Selanjutnya, mereka pun berpisah. Dalam perjalanan pulang, Mob melihat Emi yang sedang dibully oleh teman-temannya yang juga merobek novel karangan Emi. Mob pun membantu mengumpulkan sobekan-sobekannya, namun malah terbang tertiup angin. Tanpa ragu, Mob pun mengeluarkan kekuatan psikisnya dan menyatukan kembali kertas-kertas tersebut dan membuat Emi takjub. Selanjutnya diperlihatkan Mob dan Regen melakukan perjalanan demi mendapatkan pekerjaan ke kota lain yang memiliki rumor misteri rakyat. Di sana mereka menggelar lapak di pinggir jalan agar mendapatkan pelanggan. Tanpa diduga, mereka ditegur oleh esper lokal bernama Shinra Banso Maru karena telah membuka jasa di wilayahnya. Di saat bersamaan, datang seorang ibu-ibu yang meminta tolong karena sering diganggu roh jahat. Misteri rakyat yang ada di kota ini pun mulai menghantui dia, sehingga ia meminta mereka untuk melenyapkannya. Dengan cepat, Regen pun menerimanya dan langsung menyodorkan list harga. Banso pun berpencar dengan Regen dan Mob. Namun untuk jaga-jaga, Regen meminta Ekubo mengikutinya. Di taman, Banso menemukan seseorang yang mirip dengan misteri jas hujan merah, namun ia berhasil kabur. Di tempat terpisah, Regen dan Mob menemukan misteri anjing berwajah manusia yang ternyata hanyalah anjing biasa yang dicoret wajahnya. Itu merupakan ulah anak-anak di sekitar rumah. Untuk melenyapkan misteri ini, Regen pun memandikan anjing tersebut. Banso yang mengejar pria jas hujan merah dibawa ke hutan dan dia pun dikalahkan. Namun tanpa diduga, muncul sesosok roh jahat yang disebut misteri penyeret langsung menyerang pria tersebut. Banso yang melihat langsung mencoba mengikatnya dengan kekuatan yang dia miliki, namun sia-sia. Banso pun terbantai, namun beruntung tubuhnya langsung diambil alih oleh Ekubo. Ekubo yang bertarung sengit tidak mampu mengimbangi si penyeret dan memutuskan untuk kabur dan memanggil Regen dan Mob. Mereka pun datang dan langsung menyerang si penyeret. Regen mencoba memfotonya untuk barang bukti, terkejut melihatnya tidak terdeteksi oleh kamera. Misi selanjutnya adalah membasmi nenek pelari yang muncul di sebuah terowongan. Namun anehnya, Mob tidak membasminya. Kekuatannya tidak berguna kepada si nenek. Mereka pun lari ketakutan hingga akhirnya mereka sadar itu ternyata hanyalah nenek-nenek biasa yang sedang lari. Misi pun selesai. Regen pun membuat website pekerjaannya yang langsung populer akibat keberhasilannya. Pekerjaan Regen pun semakin banyak, termasuk pekerjaan yang aneh. Di antaranya adalah menjaga sekelompok pemuda yang ingin berfoto di tempat angker. Setelah Regen setuju, mereka pun berangkat ke lokasi tujuan dan langsung mengambil foto. Akan tetapi, para remaja ini menolak untuk membayar dengan alasan tidak ada hal buruk yang terjadi. Regen dan Mob pun ditinggal di lokasi.
Keesokan paginya, sepulang sekolah, Mob dipalak oleh 2 orang siswa sekolah lain. Namun, Ekubo merasuki salah seorang dari mereka dan melakukan hal gila yang bertelanjang ria, namun Mob menghentikannya. Mereka pun lanjut memalak, namun kali ini dihentikan oleh Ritsu, dan kedatangan anggota klub pembentukan tubuh mengakibatkan tukang palak itu kabur. Selanjutnya, di kantor Reigen, para pemuda yang semalam tidak membayar kembali karena dihantui akibat mengambil foto. Mereka pun membayar dengan harga termahal agar Reigen mau. Di sana, mereka bertemu dengan roh jahat yang ternyata merupakan 3 orang berkeluarga yang sebenarnya tidak jahat dan hanya ingin hidup bersama. Mob pun sangat tidak ingin membasmi mereka, namun paksaan dari klien membuatnya tertekan. Reigen yang kesal dengan paksaan para pemuda itu pun melemparkan garam ke mereka dan mengatakan pembasmiannya selesai. Keesokan harinya, Reigen mendapatkan orderan dari seseorang yang sangat kaya dan menyuruhnya untuk datang ke rumah. Di sini sudah banyak para esper berkumpul, termasuk Banso dan Tuan Jodo yang sangat terkenal di kalangan para esper. Tuan Jodo mengatakan bahwa Reigen berbohong telah membasmi si penyeret. Hal ini menunjukkan sikapnya yang sangat tidak suka dengan Reigen. Kemudian datanglah seorang pria bernama Asagiri Masashi yang mengumpulkan mereka dengan tujuan menyelamatkan putrinya. Reigen yang mendapat giliran pertama langsung berbicara dengan Minori, di mana ia menuduh ayahnya lah yang bersikap aneh. Hal ini menyebabkan beberapa esper berbalik menyerang Masashi. Namun tidak dengan Reigen. Ia mengatakan cara bicara Minori terlalu dewasa dan sering berubah-ubah. Di saat yang sama, Minori pun menyerang dan memecahkan kaca dan menantang mereka semua. Mereka pun mencobanya dan tidak ada yang berhasil. Ekubo yang mengenal sosok yang ada di tubuh Minori menjelaskan bahwa dia adalah Mogami Keiji, seorang esper bintang yang tiba-tiba menghilang. Dia dahulu menyerap begitu banyak roh jahat akibat dendam sehingga meninggalkan sisi manusianya. Tuan Jodo pun mencoba menyerangnya, namun malah ia yang dirasuki. Melihat itu, Reigen pun memberikan tendangan lutut ke Tuan Jodo yang menyebabkan roh jahat terpental. Esper-esper lain pun berlari ketakutan, namun semuanya dilumpuhkan oleh Mogami. Tibalah pertarungan Mob dengan Mogami. Melihat tubuh Minori dan Mogami yang sudah bersatu, Mob berencana untuk masuk juga ke tubuh Minori dan mengusir dari dalam. Sementara itu, Mob mempercayakan tubuhnya diambil alih oleh Ekubo. Di dalam tubuh Minori, Mob bertarung dengan Mogami. Mogami menyerang Mob dengan mengendalikan pikirannya, mencoba mengubah Mob menjadi orang yang penuh dendam. Menyadari sesuatu tidak beres, Ekubo juga masuk ke dalam tubuh Minori dengan sedikit bantuan esper lain. Di sana, Ekubo langsung memukul Mob dan mencoba menyadarkannya yang tenggelam dalam ilusi. Hingga akhirnya Mob pun sadar. Pertarungan Mob dengan Mogami pun dimulai kembali. Terlihat serangan Mogami begitu dahsyat dan memaksa Mob untuk terus menghindar. Hingga akhirnya dalam kekuatan 100% Mob mampu melenyapkan roh jahat Mogami. Namun karena itu, seluruh roh jahat yang dulunya ditelan Mogami terlepas dan menyerang Mob. Mob yang hampir kalah berubah ke dalam mode tak terkendalinya dan berhasil mengalahkan semua roh tersebut. Setelah sadar, Mob pun terlihat roh Mogami keluar dari tubuh Minori. Namun roh itu ditangkap oleh salah seorang eksekutif organisasi yang dulu pernah mereka kalahkan. Minori pun kembali sehat, namun kehilangan jejak orang yang telah menyelamatkannya tanpa mengambil hadiah. Namun ayahnya malah menemukan sekte pemuja Mob dan langsung mengirimkan donasi sebesar 500 juta yen. Di kantor, Reigen disibukkan dengan beberapa orderan aneh dan yang pasti penanganan yang aneh juga. Sementara di tempat lain, Mob sedang merayakan ulang tahun salah satu temannya di sebuah kafe dan berencana untuk karaoke setelah itu. Di tengah kebahagiaan yang sekarang terasa memiliki teman, Reigen malah memanggil Mob. Dengan berat hati, Mob pun meninggalkan teman-temannya dan melakukan pekerjaannya dengan sekejap. Dalam perjalanan pulang, Mob mengeluh kepada Reigen dan mengatakan dirinya juga memiliki kehidupan pribadi. Namun tanpa diduga, Reigen malah menghina Mob dan juga teman-temannya. Mob pun merasa kesal dan marah kepada Reigen. Mob pun tidak datang ke tempat Reigen selama berhari-hari, namun dengan sombongnya, Reigen merasa Mob pasti membutuhkannya. Namun kebalikannya, Reigen malah melihat Mob bahagia jalan-jalan dengan temannya. Hal ini membuat Reigen frustrasi. Malam harinya, Reigen pun pergi minum-minum di sebuah kafe untuk melepaskan stresnya. Dengan rasa optimis, Reigen mencoba bangkit dan menjadi pribadi yang baru. Dia mengerjakan pekerjaan apapun meskipun para esper lain tidak mau melakukannya, termasuk mengalahkan rumor roh yang ada dalam sebuah game dengan begadang terus beberapa hari. Dengan keberhasilannya, Reigen pun menjadi sangat populer hingga diwawancari oleh suatu majalah. Dan beberapa hari kemudian, ia diundang oleh sebuah saluran TV yang tertarik dengannya.
Acara TV pun dimulai, di mana bersamaan dengan Reagan juga diundang Tuan Jodo. Ternyata ini semua rencana Tuan Jodo untuk membalaskan dendam akibat Reagan dulu pernah menendangnya ketika kesurupan. Misi di TV kali ini adalah mengusir roh jahat yang merasuki seorang anak yang telah diikat. Reagan pun langsung memulai dengan melemparkan garam, dan anak itu seperti merasa kesakitan, karena sebelumnya tidak pernah berhasil. Reagan menyadari bahwa anak ini sedang berakting. Menganggap semua ini sudah diatur untuk menaikkan popularitasnya, Reagan pun lebih menunjukkan kehebatannya dengan teknik-teknik yang luar biasa. Selanjutnya, Tuan Jodo yang dipersilahkan untuk maju malah mengatakan anak ini tidak kesurupan dan hanya akting. Serangan pun langsung tertuju kepada Reagan yang langsung dianggap sebagai esper bohongan dan tidak mempunyai kekuatan psikis, dan menjadi bahan tertawaan semua orang. Reagan pun frustrasi dan merasa dijebak untuk mendapatkan rating. Dia pun menjadi incaran wartawan yang terus memaksanya melakukan konferensi pers untuk menjelaskan. Saat konferensi pers pun tiba, di saat ini rencana Reagan adalah membuat kesan positif tentang dirinya kepada wartawan. Namun yang terjadi malah Reagan menghina mereka yang terus mengintai tempatnya. Reagan pun dicerca beberapa pertanyaan seputar karir dan kehidupan dirinya yang dijawab dengan lancar. Di saat yang sama, Reagan teringat dengan kesalahan yang ia lakukan terhadap mob dan menyesalinya. Hal mengejutkan pun terjadi. Seluruh benda-benda di ruangan melayang dan menyebabkan wartawan menjadi ketakutan dan menganggap ini adalah kekuatan telekinesis dari Reagan. Dalam kondisi begini, Reagan pun mengakhiri konferensi persnya. Di perjalanan pulang, Reagan bertemu dengan mob. Di sini juga kita tahu sebenarnya mob sudah tahu tentang kebohongan Reagan, namun tetap menganggapnya orang yang sangat baik. Selanjutnya, kita diperlihatkan sekte Psycho Helmet yang sekarang memiliki lebih 700 anggota dan memiliki gedung sendiri. Meskipun mereka menemukan pimpinan mereka, namun mereka tahu bahwa dia merupakan seorang anak SMP. Di sekolah, Mezato menjelaskan sekte tersebut kepada mob dengan rencana menunjukkan mob kepada mereka, namun ia menolak. Minggu depan, sekolah mengadakan pertandingan maraton. Mob yang bertekad masuk 10 besar berencana menembak Subumi jika itu terjadi. Mendengar hal itu, teman-teman mob termasuk Reagan mendukungnya. Saat perlombaan pun tiba, beberapa anggota sekte menunggu di garis finish berharap menemukan pimpinan mereka. Di awal perlombaan, mob pun langsung terjatuh, namun dengan tekad yang kuat, ia melanjutkan pertandingan. Dengan mati-matian, mob berusaha untuk menyentuh garis akhir. Namun ketika sadar, dia sudah berada di ruang UKS. Hingga lomba selesai, para penggemar yang memantau pun tidak melihat mob di garis finish. Di rumah, tanpa diduga, Ritsu kedatangan Sho yang pastinya sobat anime ingat di episode sebelumnya. Ketika pulang, mob dikejutkan melihat rumahnya dalam keadaan terbakar. Mob pun masuk ke dalam rumah dengan harapan keluarganya baik-baik saja. Namun di dalam, dia melihat beberapa tubuh yang terbakar. Hal ini membuat mob kehilangan kendalinya atas emosinya yang meledak-ledak. Namun beruntung, Ekubo berhasil menenangkan mob dan mengatakan bahwa ini merupakan perbuatan Esper yang memperdayanya dengan boneka. Mob pun langsung terbang menuju sekelompok Esper yang dia anggap sebagai pelakunya. Mob pun langsung menyerang mereka. Namun ternyata, kelompok ini baru ingin menyerang rumah mob sehingga mereka bukan pelakunya. Di saat yang sama, datang sebuah mobil yang berisi mantan anggota organisasi Sume yaitu Koyama dan Sakurai menjemput mob. Di tempat ini, sudah berkumpul Reagan dan beberapa kenalan mob, termasuk mantan-mantan anggota Sume. Reagan yang mendengar tentang keluarga mob menenangkannya, dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Hal ini membuat kemarahan mob reda dan ia pun langsung tertidur pulas. Di sini juga dijelaskan, beberapa anggota divisi 7 Sume keluar dari organisasi, sehingga mereka jadi target markas besar. Mereka pun mencari Reagan agar bisa memimpin mereka karena menganggap dia jenius. Tak lama kemudian, Teru datang membawa salah seorang dari markas pusat yang menyerangnya. Mereka pun menginterogasinya. Di tempat berbeda, bos organisasi Sume, yaitu Suzuki Toichiro, memberi arahan pada anggotanya bahwa mereka akan menyatakan perang pada dunia. Dengan kekuatan seseorang bernama Gochu Hattori, mereka mampu menyusupi dan mengendalikan semua alat elektronik termasuk TV, dan mulai mendeklarasikan perang. Sho yang menonton siaran ayahnya tersebut merasa malu dan bertekad mengalahkan ayahnya. Di tempat Sho juga terlihat Ritsu yang ternyata disembunyikan di sini, dan kedua orang tuanya dikirim untuk berlibur. Perdana Menteri yang melakukan konferensi pers diserang oleh Gochu Shimazaki yang bertujuan menculiknya. Dengan mudahnya, ia mampu menghindar penjaga dan membawa Perdana Menteri dengan kekuatan teleportasinya.
Di tempat yang sama, Teru yang kebetulan lewat mencoba menyelamatkan Perdana Menteri dan bertarung. Namun dalam sekejap, Teru berhasil dikalahkan. Anggota organisasi Sume yang merupakan esper buatan mulai melakukan penghancuran kota dan mengalahkan para tentara. Reigen dan yang lainnya di lokasi persembunyian pun mulai memikirkan rencana untuk menyerang. Sementara itu, Shu, Ritsu, dan beberapa anggota Shu sudah mulai menyerang dan mereka dihalangi oleh petinggi Gochu yang bernama Minegishi. 3 orang anggota Shu berencana menahannya dan menyuruh Shu dan Ritsu untuk pergi. Namun dengan mudah ia berhasil mengalahkan 3 orang itu. Reigen memiliki rencana yaitu mengalihkan perhatian musuh dengan mobil terbang, sementara yang lainnya menyusup ke markas lewat jalur darat. Beberapa saat kemudian, tanpa diduga, Reigen dan Mob yang masih tertidur diincar oleh monster berbadan besar. Untungnya, Ekubo mengambil alih tubuh Mob dan menyelamatkannya. Ekubo pun kabur namun tetap dikejar. Ekubo yang membaur di kerumunan orang malah melihat Subumi yang sedang ada di sekitar monster itu. Ekubo pun menghentikannya, namun dengan sekali pukul, tubuh Mob terpental dan Ekubo pun sampai keluar. Namun beruntung, Mob ditangkap oleh teman-temannya dari klub pembentukan tubuh. Hanya dengan 1 tangan, monster ini berhasil menjatuhkan mereka semua. Ekubo pun mengambil alih tubuh ketua klub yang kemudian berhasil menahan kekuatan monster ini. Dengan kekuatan penuh, dia pun berhasil melempar monster itu dan mengalahkannya. Di bawah gedung markas Sume, Shu dan Ritsu dihadang oleh Shimazaki. Ritsu pun mencoba menghadapinya 1 lawan 1 dan menyuruh Shu pergi. Dengan segala upaya, namun Ritsu tetap tidak bisa menyentuh Shimazaki. Namun beruntung, beberapa orang dari Divisi 7 dan Teru datang membantunya. Dengan pengalihan perhatian, mereka pun berhasil menyerang Shimazaki. Namun dengan luar biasa, ia membangkitkan kekuatannya dan langsung menyerang mereka semua. Dan Mob pun hadir dengan hawa kekuatan yang luar biasa. Seketika itu juga, Shimazaki menantang Mob untuk mengetahui siapa yang lebih kuat. Namun tanpa diduga, yang menyerang duluan adalah Reigen dengan pukulan bertubi-tubinya. Shimazaki pun sangat terkejut mengetahui ada esper yang bisa menghilangkan hawa keberadaannya. Shimazaki pun menyerah dengan alasan melakukan ini hanya untuk bersenang-senang. Alasan ini membuat Mob marah. Shimazaki yang merasa berbahaya langsung melarikan diri. Mob pun menuju ke tempat bos terakhir, namun ia melarang yang lain ikut dengannya karena telah terluka. Di dalam gedung, Mob dihadang dan diserang oleh orang bernama Serizawa. Serizawa menggunakan payung yang menurut Mob memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga ia dan Ekubo berencana merebutnya. Mob yang mengetahui Serizawa sebenarnya bukanlah orang jahat, melainkan hanya kesepian mencoba menyadarkannya dan ingin menjadi temannya. Namun Serizawa tetap menyerang Mob. Namun tanpa diduga, Mob malah menyerap energi Serizawa dan menjadikannya kekuatan sendiri, dan mengembalikannya kepada Serizawa. Bersamaan dengan itu, Mob juga menyampaikan kenangannya yang menyatakan dirinya sama seperti Serizawa yang kesepian. Di lantai atas, Sho tidak berdaya melawan ayahnya yang dianggapnya bukan manusia karena mampu menyerap seluruh energi esper buatannya. Mob yang tiba langsung menceramahi Suzuki dan memberikan sebagian energinya kepada Shu agar ia bisa bergerak. Melihat yang dilakukan Mob, Suzuki pun langsung menyerang karena mengakuinya berpotensi menjadi musuh alami. Serangan Suzuki begitu kuat, hingga untuk bertahan pun Mob kesulitan. Hingga akhirnya Reigen pun datang dan menodongkan senjata ke arah Suzuki. Dan Suzuki pun langsung menyerangnya dengan meledakkannya. Tapi Serizawa ternyata menyelamatkannya. Melihat gurunya diperlakukan seperti itu, Mob pun masuk ke dalam mode 100% marah dan menghentikan serangan Suzuki kepada Reigen dan Serizawa. Pertarungan terakhir antara Mob dan Suzuki pun berlangsung sangat sengit. Mob pun menjepit Suzuki dengan bangunan-bangunan membentuk bola raksasa. Bukannya tewas, Suzuki malah bangkit lebih kuat, menyerang dan melemparkan Mob. Mob yang merasa sudah tidak bisa menyadarkan Suzuki pun memutuskan untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Namun hal ini justru membuat Suzuki meledakkan dirinya dengan kekuatan yang dahsyat hingga Mob merasa dirinya bisa saja terbunuh. Kenangannya akan keluarga dan teman-temannya membuat berjuang sekuat tenaga menahan ledakan itu. Mob pun berhasil, namun Suzuki yang sudah berbentuk seperti monster langsung memburu dan menyerangnya. Mob pun berhasil mengatasinya. Tanpa diduga, tubuhnya ternyata mengeluarkan cahaya yang akan meledak dengan kekuatan yang sangat besar. Mob yang panik pun berlari untuk memperingati teman-temannya agar kabur. Setelah itu, Mob pun kembali ke sumber ledakan dan berencana menahannya agar dampaknya tidak mengenai yang lain. Mob pun mulai menyerap energi itu, sambil menyuruh Suzuki meminta maaf pada orang-orang yang disayanginya. Dan ledakan dahsyat itu pun terjadi.
Setelah mereda, mereka mencari keberadaan mob dan menemukannya berhasil selamat. Pertempuran tadi menyisakan kehancuran dan sebuah pohon yang sangat besar dan menjadi perhatian warga. Suzuki menyerahkan diri sebagai tahanan, dia mungkin akan dieksekusi atau dijadikan bahan penelitian. Di akhir cerita, kita juga diperlihatkan Serizawa yang sekarang bekerja di tempat Reigen. Terima kasih kepada sobat anime yang sudah menonton konten ini sampai selesai. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya ya, agar sobat bisa selalu update mengenai channel ini. Sobat juga bisa share konten yang saya buat ini ke teman-teman tongkrongan sobat. Jika ada kata atau penyebutan nama karakter anime yang salah, atau sobat juga mau merequest anime yang akan dirangkum, silahkan berkomentar di kolom komentar. Akhir kata, saya undur diri, sampai berjumpa lagi di konten selanjutnya.